Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rasyidah dari Prodi Pendidikan Agama Islam atau semester 4 pagi. Langsung saya di sini saya akan menjabarkan ulang dari RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah saya buat. Saya mengambil mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10, 11, dan 12 semester genap atau semester 2. Langsung saja yang pertama, materi Al-Quran Hadis kelas 10. Saya mengambil bab tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Jadi tentang bab tersebut itu memuat berbagai tentang produk-produk dari pembelajaran. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari materi ini yaitu yang pertama, meyakini hadis, sunnah, khobar sekaligus asar. Kemudian menunjukkan sikap kritis dalam mengamalkan hadis, sunnah, khobar maupun asar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memahami pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar serta mendeskripsikan substansi perbedaan maupun persamaan dari hadis, sunnah, dan khobar sekaligus asar tadi. Nah, setelah kompetensi dasar itu selesai, langkah selanjutnya yaitu indikator pembelajaran, yang mana indikator ini tidak bisa terlepas dengan kompetensi dasar karena indikator ini merupakan pencapaian dari hasil tujuan belajar oleh peserta didik. Nah, indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian al-hadis dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian khobar dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sunnah dengan benar dan menjelaskan pengertian athar dengan benar. Kemudian bisa mempresentasikan perbedaan maupun persamaan antara hadis, sunnah maupun khobar dan athar. Yang ketiga, tahap selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran dengan materi pengertian hadis, sunnah, khobar maupun athar, siswa diharapkan bisa yang pertama yaitu mendefinisikan pengertian hadis, sunnah, khobar maupun athar. Kemudian menjelaskan pengertian dari hadis, sunnah, khobar maupun athar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hadis, sunnah, khobar maupun athar dari berbagai kitab hadis. Yang keempat, menyebutkan contoh hadis, sunnah, khobar maupun athar. Dan yang kelima yaitu menghafalkan salah satu contoh dari hadis, sunnah, khobar maupun athar. Nah, itu tadi merupakan tujuan dari pembelajaran saat pembelajaran Al-Quran Hadis berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu materi pelajaran. Nah, di sini materi pembelajaran merupakan materi saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini kan saya mengambil tentang pengertian hadis, sunnah, khobar maupun asar. Jadi harus mencakup tentang bab itu atau materi itu. Yang pertama yaitu pengertian hadis. Jadi seorang guru itu menjelaskan pengertian hadis secara bahasa maupun secara istilah. Jadi begini nak, pengertian hadis secara bahasa itu berarti kabar, berita, informasi yang baru. Sedangkan hadis secara istilah yaitu segala ucapan, perbuatan maupun perkataan dari Nabi SAW yang berupa kebaikan, perbuatan baik. Kemudian materi kedua yaitu tentang khobar. Jadi seorang guru bisa menjelaskan pengertian khobar baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, jadi pengertian khobar secara bahasa itu jalan yang terbentang yang dilalui, yang baik maupun yang tidak baik. Sedangkan khobar secara istilah yaitu sunnah secara istilah yaitu segala yang datang baik dari segi perbuatan,
ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, tentang khobar. Khobar yaitu menurut bahasa yang artinya berita atau informasi atau an-naba. Sedangkan khobar secara istilah yaitu informasi yang datang dari Nabi, yaitu sahabat maupun tabi'in. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu athar. Athar menurut bahasa maupun menurut istilah. Athar menurut bahasa berarti sisa atau bekas sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu segala yang dinukilkan dari sahabat dan tabi'in baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi athar di sini itu cenderung kepada sahabat dan tabi'in atau generasi setelahnya. Kemudian metode pembelajaran. Nah, di sini saya memakai metode blended learning dan disertai dengan metode diskusi maupun metode ceramah saat kegiatan ini berlangsung. Yang mana kegiatan blended learning ini merupakan kegiatan daring. Nah, langkah selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan pendahuluan. Jadi, karena saya memakai daring, jadi seorang guru itu perlu adanya komunikasi antara siswa dengan murid baik melalui grup WhatsApp maupun Zoom. Jadi, yang pertama yaitu guru membuat link Zoom sesuai dengan jam mata pelajaran yang telah ditentukan. Misalkan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 ini dilaksanakan pada saat jam 9 pagi. Jadi sebelum itu guru telah mempersiapkan atau membuat link yang kemudian dibagikan kepada melalui WhatsApp group. Langkah selanjutnya yaitu guru memulai atau membuka link Zoom saat jam sudah dimulai. Setelah yang kemudian diikuti oleh peserta didiknya. Setelah sebagian dari siswa yang hadir di link Zoom tersebut, guru mengucapkan salam dan menyapa siswa-siswa semuanya. Misalkan mengabsen kehadiran atau menanyakan tentang hal apa, terserah. Kemudian guru membuka pelajaran dan mengajak semua siswa untuk berdoa. Dan selanjutnya itu guru menyampaikan materi pelajaran atau tujuan belajar kita hari ini. Kemudian langsung masuk pada kegiatan inti, yaitu yang pertama mengamati. Mengamati di sini berarti guru memberikan sekilas tentang materi yang akan dipelajari, yaitu tentang pengertian hadis, sunnah maupun khabar dan athar. Karena saya tadi menggunakan metode diskusi dan metode ceramah sebagai pendamping dari metode blended learning tadi, jadi guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari pengertian tentang khabar, hadis, sunnah maupun athar baik melalui buku, LKS, internet maupun referensi yang lainnya. Nah, kemudian guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pendapat pribadinya sendiri tadi tentang pengertian hadis, sunnah, khabar maupun athar. Dan yang terakhir, guru mempersilahkan siswa untuk membaca atau menyampaikan pendapatnya tentang apa yang sudah dicari tadi, yaitu tentang pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Nah, alangkah baiknya setelah kegiatan itu selesai, seorang guru itu menanyakan kepada murid-muridnya, gimana nak hari ini, apakah kalian sudah paham atau belum? Jika belum paham, silakan bertanya pada saya atau pada guru tersebut. Dan alangkah baiknya guru itu mengecek satu-satu. Misalkan, Ainur paham? Ainur apa tadi materinya hari ini? Gitu, atau gimana. Terus kemudian yang terakhir yaitu penutup, yaitu guru menyebutkan siswa menyebutkan hasil pembelajaran yang kemudian diberi penguatan oleh guru dan diakhiri dengan berdoa atau salam. Kemudian media pembelajaran di sini saya menggunakan multimedia berbasis ICT
seperti contohnya handphone dan lain sebagainya, dengan dibantu dengan aplikasi Zoom dan grup WhatsApp serta slide dan laptop sebagai alat pembantu. Kemudian untuk sumber belajar saya akan memakai buku ajar siswa Al-Quran Hadis kelas 10, modul hasil karya guru, serta LKS Al-Quran Hadis kelas 10 dan dari referensi Tafsir Al-Azhar serta Al-Quran dan terjemahannya dari Departemen Agama. Baik, selanjutnya yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 dengan bab mensyukuri nikmat Allah. Dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 90 menit. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari bab ini yaitu yang pertama, menghayati rasa syukur atas nikmat Allah. Kemudian, menunjukkan perilaku mensyukuri nikmat Allah yang tercermin dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13, Quran Surat Al-Ankabut ayat 17, dan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian memahami konsep syukur nikmat kepada Allah serta mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang syukur dan nikmat kepada Allah. Nah, selanjutnya yaitu indikator pembelajaran atau proses pencapaian hasil siswa. Yang pertama yaitu menghafal ayat tentang syukur nikmat Allah berdasarkan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13, Quran Surat Al-Ankabut ayat 17, dan hadis riwayat dari Ahmad dan Abu Dawud. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep syukur nikmat atas Allah sebagaimana juga terdapat dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13, Surat Al-Ankabut ayat 17, dan hadis riwayat Ahmad maupun Abu Dawud. Yang ketiga yaitu mempelajari serta mengemukakan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan mensyukuri nikmat Allah yang mana tercantum dalam surat dan hadis yang telah saya sebutkan di awal tadi. Yang terakhir yaitu melaksanakan mensyukuri nikmat Allah. Jadi pada penerapan siswa itu bisa melakukan bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Nah, setelah melakukan pengamatan, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, diharapkan bisa yang pertama peserta didik dapat membaca Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13, kemudian Quran Surat Al-Ankabut ayat 17, dan hadis riwayat dari Ahmad dan Abu Dawud. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat atau terjemahan dari Quran Surat Az-Zukhruf, Quran Surat Al-Ankabut, dan hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan Al-Quran dan hadisnya tersebut. Serta yang terakhir yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku mensyukuri nikmat Allah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu materi pelajaran. Nah, karena saya tadi kan mengambil materi pelajaran tentang mensyukuri nikmat Allah. Jadi materinya di sini meliputi yang pertama Quran Surat Az-Zukhruf ayat 9-13 dan Quran Surat Al-Ankabut ayat 17. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga yaitu mensyukuri nikmat Allah meliputi pengertian dan contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu melakukan perbuatan yang dapat menunjukkan perilaku mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku mensyukuri nikmat Allah yaitu seperti qanaah, tawakal, qanaah, mensyukuri nikmat Allah, apa yang sudah diberikan Allah, serta
dampak buruk dari ketika kita tidak bersyukur, seperti sering iri, dengki kepada orang-orang, dan memberikan tuntunan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah dan berdoa. Nah, tahapan selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan metode yang kedua, yaitu project based learning. Nah, yang mana metode project ini lebih mengutamakan kepada kegiatan saat pembelajaran berlangsung. Jadi, metode project based learning ini merupakan metode tatap muka. Jadi, siswa itu banyak melakukan kegiatan daripada gurunya, baik dengan cara mengasosiasi tadi, terus mengeksplorasi dirinya untuk mengetahui tentang mensyukuri nikmat Allah atau pokok materi yang sedang dibahas saat itu. Dan saya menggunakan metode diskusi, brainstorming, dan juga ceramah bervariasi sebagai pendamping dari metode project based learning tadi. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan pendahuluan. Karena ini sifatnya tatap muka, jadi seorang guru masuk ke dalam kelas, kemudian mengucapkan salam, dan menyapa kepada seluruh siswa. Nah, setelah itu guru menyanyikan yel-yel atau yel-yel mars sekolah. Nah, agar siswa itu tampak semangat di awal gitu. Jadi untuk membangkitkan rasa semangat. Kemudian mengabsen atau mengisi presensi atau memanggilin satu-satu. Tuh. Yang ketiga yaitu seorang guru menyiapkan media audiovisual dan meletak media audiovisual. Kemudian selanjutnya itu guru memberikan ilustrasi tentang materi yang akan dibahas serta tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, guru kembali mengajak peserta didik meneriakkan yel-yel madrasah. Jadi guru ini lebih peduli ke siswanya, bagaimana caranya siswa itu mendengarkan saya gitu. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti di sini yang pertama itu mengamati. Karena menggunakan metode project tadi berarti ada 5, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan lain sebagainya nanti. Yang pertama yaitu mengamati. Peserta didik memperhatikan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud tadi melalui tayangan LCD. Kemudian salah satu dari peserta didik atau secara bersamaan itu membaca hadisnya. Kemudian guru menunjuk beberapa anak, misal, ayo kamu Zaki membaca hadis ini. Nah, yang kedua kamu Rahman membaca hadis ini. Nah, kemudian dari situ guru bisa mengambil oh berarti perbedaan antara Zaki itu bacaannya udah lancar, yang Rahman tadi masih standar. Kemudian yang terakhir yaitu siswa memperhatikan deskripsi guru tentang isi kandungan hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menanya. Yang pertama, guru memancing peserta didik untuk menanggapi atau bertanya tentang materi yang sedang dia bahas, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Kemudian peserta didik mengajukan berbagai pertanyaan kepada guru, baik secara langsung maupun secara tulisan. Yang ketiga yaitu mengeksplorasi atau mengumpulkan data atau mengeksperimen. Jadi guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi contoh dari perilaku di kehidupan sehari-hari tentang mana yang masuk ke dalam kategori mensyukuri nikmat Allah. Kemudian guru meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman hidupnya dalam hal tentang mensyukuri nikmat Allah. Nah, beberapa siswa maju ke depan, kemudian menceritakan pengalamannya tentang mensyukuri nikmat Allahnya tadi.
Yang keempat yaitu mengasosiasi, yaitu guru mengatur diskusi kelompok tentang kasus peristiwa yang pernah dialami, yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah. Kemudian peserta didik memberikan tanggapan tentang berbagai kasus peristiwa yang pernah dialaminya, yaitu. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil, yaitu guru meminta masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan dari hasil diskusi baik secara tulisan maupun lisan asal langsung, dan beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusi. Yang terakhir yaitu penutup, yakni guru memberikan penguatan tentang isi kandungan dalam Al-Quran maupun hadis tadi, serta guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengidentifikasi perilaku di kehidupan sehari-hari yang masuk ke dalam kategori mensyukuri nikmat Allah. Dan diakhiri guru menutup salam. Nah, selanjutnya yaitu media pembelajaran. Di sini media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran berlangsung atau tatap muka yaitu PowerPoint. Nah, karena tadi kan menampilkan ayat sekaligus hadis. Kemudian film pendek alangkah baiknya tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang baik. Dan laptop LCD maupun slide dari PPT. Dan untuk sumber belajarnya, saya atau seorang guru menggunakan modul Al-Quran Hadis kelas 11, kemudian buku guru, buku pendamping, LKS, buku siswa, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya RPP dari kelas 12 mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang bab kewajiban berdakwah. Nah, kompetensi dasar dari materi kewajiban berdakwah yaitu yang pertama, melakukan dakwah dengan hikmah, mau'idhah hasanah maupun bermujadalah atau berdiskusi. Yang kedua, menunjukkan perilaku dalam dakwah yang baik dan implementasi dari surat An-Nahl ayat 125 serta Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 serta surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Yang ketiga, memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah. Dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu indikator pembelajaran. Nah, jadi siswa itu bisa yang pertama mengamalkan dakwah sebagai implementasi pada Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang tercantum pada Quran surat An-Nahl ayat 125 dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat membiasakan perilaku tentang kewajiban berdakwah dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah, yakni yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 serta Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Serta yang terakhir dapat mengamalkan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah. Kemudian yaitu tahapan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran, yang mana setelah mengetahui KI, KD, dan indikator tadi, peserta didik dapat yang pertama melakukan dakwah baik dengan hikmah, mau'idhah hasanah maupun perdebatan yang baik. Kemudian menunjukkan perilaku dalam dakwah yang baik sebagai implementasi dari Quran surat An-Nahl ayat 125, Asy-Syu'ara 214 serta surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Selanjutnya memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah serta dapat mendemonstrasikan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah, yakni yang tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 serta
Asy-Syu'ara ayat 246 dan Al-Hijr ayat 94. Kemudian yaitu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini mencakup tentang kewajiban berdakwah, yakni yang meliputi 1. Dakwah. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, dakwah ini bisa dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama dengan bil hikmah. Bil hikmah yaitu mengambil pelajaran dari kejadian yang ada, mengambil hikmah. Kemudian yang kedua yaitu wal mau'idotil hasanah, yaitu dengan mau'idoh hasanah atau perkataan-perkataan yang baik, serta yang baik yang dapat diterima oleh seluruh kalangan, baik dari masyarakat, lingkungan, maupun yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu wajadilhum, bermujadalah, yaitu perdebatan yang baik. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu kewajiban dakwah, itu terutama pada keluarga sebagai induk utama untuk melakukan berdakwah, yang mana harus dijalankan dengan sebaik mungkin tanpa harus dipaksa, karena hidayah iman adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dakwah harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, lingkungan, dan dakwah agar dakwah bisa dilaksanakan. Yang keempat yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan ajaran Allah dengan baik dan secara terang-terangan kepada kaum muslimin. Yang kelima yaitu Allah memerintahkan agar Nabi dan pengikutnya tidak gentar dan takut terhadap sikap dan tingkah laku orang-orang musyrik yang menyerangi mereka, yang selalu memusuhi, menghina Nabi dan ajarannya. Nah, sebab Allah akan menjamin akan memelihara dan menjaga Nabi dan pengikutnya dari malapetaka yang ada. Yang keenam, Allah juga memberikan penjelasan kepada Nabi bahwa pada akhirnya nanti orang-orang musyrik di Mekah akan mengetahui akibat-akibat yang sudah dijalankan oleh mereka. Nah, kemudian metode pembelajaran. Nah, di sini saya akan menggunakan metode blended learning atau metode daring dengan bantuan metode diskusi, tanya jawab sekaligus resitasi atau metode resitasi. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran. Karena ini bersifat daring, maka seperti menggunakan aplikasi Zoom atau melalui grup WhatsApp. Nah, yang pertama kegiatan yaitu pendahuluan. Jadi, seorang guru membuat link Zoom yang sebelumnya itu sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Kemudian guru menyalakan Zoom sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga, guru menyapa kondisi kelas dan mengomunikasikan tentang kehadiran siswa maupun keberhasilan kelas. Yang keempat, guru mengajak siswa untuk tadarus atau mengaji Quran sebentar secara bersama-sama, yaitu melalui surat-surat pendek atau ayat-ayat pilihan. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan belajar. Kemudian kegiatan inti. Guru membagi kelas menjadi berbagai kelompok yang berbeda-beda. Kemudian guru mempersilahkan siswa untuk membaca dan mengamati materi sesuai dengan tema yang sedang dibahas, yakni tentang kewajiban berdakwah yang terdapat dalam surat An-Nahl, Asy-Syu'ara maupun Al-Hajj. Kemudian pada saat berdiskusi mengalami masalah, maka setiap siswa disilahkan bertanya pada teman lainnya atau meminta pendapat dari teman lainnya atau bertanya langsung pada guru. Kemudian masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana cara memerankan topik, mulai membagi karakter dan bagaimana cara mengekspresikan topik yang sedang dibahas.
Dan yang terakhir yaitu setiap siswa diminta untuk mengkaitkan materi tentang kewajiban berdakwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu penutup, yakni siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian guru memberikan penguatan dan memberikan tugas untuk materi bahan bacaan sesuai materi ajar dan mengucapkan salam. Kemudian berdoa. Nah, untuk media pembelajarannya di sini memuat tentang gambar-gambar tentang perbuatan baik disertai dengan aplikasi Zoom dan WhatsApp Group sebagai media pembantu serta laptop LCD dan slide. Untuk sumber belajarnya yaitu buku ajar siswa Al-Quran Hadis kelas 12, kemudian Al-Quran dan terjemahannya dari Departemen Agama, Tafsir Al-Azhar karya Hamka, dan Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, serta modul Al-Quran Hadis kelas 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.